Baik, untuk mempertajam pemahaman kita mengenai sistem rangkaian tiga fase ini, maka saya akan memberikan contoh kasus bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan sistem rangkaian tiga fase dengan hubungan Y dan Y ini. Baik, di sini kita lihat kita memiliki suatu rangkaian di dalamnya terdiri dari tiga sumber tegangan yang masing-masing berbeda fase 120 derajat. Tegangan-tegangan fase ini itu memiliki nilai yang sama, memiliki nilai amplitudo yang sama, yaitu 100 volt ya. Kemudian di sini kita lihat sumber tegangan ini kita hubungkan dengan line, dengan saluran. Ada ZA, ada ZPB, dan ada ZCC yang nilainya sama. Di sini saya memberikan nilai impedansi untuk saluran itu yaitu 2 negatif J ya, 2 dikurangi J. Kemudian kita hubungkan ke beban, rangkaian beban ini menggunakan hubungan Y juga. Jadi ini adalah hubungan Y dan Y untuk Y sumber dan untuk Y beban, di mana beban ini memiliki nilai-nilai yang berbeda. ZA itu nilainya 10 dikurangi Z3, ZB sama dengan 6 plus J7, dan ZC sama dengan 3 plus J13. Nah, kalau kita perhatikan di sini angkanya, artinya ketika nilai bebannya itu berbeda, maka sistem ini itu dikatakan dia tidak seimbang. Jadi sistem ini dia dikatakan tidak seimbang. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa hubungan rangkaian ini dia menggunakan 4 kawat ya. Menggunakan 4 kawat, artinya ini kawat 1, kawat 2 ya, kawat 3, dan kawat yang satu lagi itu di sini itu adalah kawat yang menghubungkan antara titik N dan titik N besar ya, titik N kecil dan N besar. Itu dihubungkan oleh kawat ya, seperti itu. Nah, karena dia rangkaiannya ini dia tidak seimbang, artinya VNN-nya harus kita cari ya di sini. Nah, kebetulan di sini karena menggunakan 4 kawat, maka karena N kecil ini dia langsung terhubung dengan N besar, maka tegangan VNN-nya itu tidak perlu kita hitung ya, tidak perlu kita hitung dengan menggunakan rumus yang sebelumnya kita lihat gitu ya. Karena dia langsung terhubung, maka VNN-nya itu nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya di sini kita lihat ya pembahasannya. Nah, baik, di sini karena dia titik N kecil dan N besarnya itu langsung terhubung, maka tegangan VNN itu sama dengan 0. Ya. VNN-nya sama dengan 0. Karena di soal diberikan bahwa titik N ini dia terhubung dengan N. Ya. Kalau misalkan di soal itu dia titik N ini dia tidak terhubung langsung dengan N, ya. Jika titik N ini tidak langsung terhubung dengan titik N ini, N besar ini, maka VNN-nya itu tidak sama dengan 0. Karena dia sistem tidak seimbang, maka VNN-nya harus kita cari dengan menggunakan rumus yang pada slide sebelumnya itu ya. VNN-nya harus kita cari. Nah, di sini karena dia menggunakan 4 kawat dan terhubung, maka VNN-nya meskipun rangkaian ini tidak seimbang, karena ini dia langsung terhubung, short circuit, N dan titik N-nya ini, maka VNN-nya ini sama dengan 0 ya. Nah, ketika VNN-nya itu sama dengan 0, maka
penyelesaian untuk rangkaian ini menjadi lebih sederhana ya, menjadi lebih sederhana. Dan kita bisa langsung mencari nilai arus line untuk masing-masing saluran. Nah, maka di sini IAA-nya dan IBB, ICC-nya ini yang tidak lain merupakan arus line itu dapat kita tentukan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita lihat, kita hitung untuk arus line IAA ya. Untuk mencari IAA, kita bisa langsung menggunakan rumus ini ya, VA min VNN dibagi dengan ZL plus ZA. Nah, di sini ZL itu ditambah dengan ZA. Kenapa? Karena ini ZL ini adalah ZAA ya. Ini adalah ZL, ini ZL ya. Karena nilainya sama, jadi saya anggap ini ZL semuanya. ZL, ini ZL, ini ZL. Baik, di sini ZL itu ditambah dengan ZA. Nah, kenapa ditambah? Karena ini rangkaiannya ZAA ya atau ZL dengan ZA ini hubungannya seri ya. Ini hubungannya seri, maka ini ditambahkan. Jadi ZL tambah dengan ZA. Sehingga tinggal kita jumlahkan ya. Dan kita masukkan ya parameter-parameternya. Untuk VA-nya adalah 100 dengan sudut fase 0 dan VNN-nya itu nilainya adalah 0. Kita masukkan ke sini. Kemudian dibagi dengan hasil penjumlahan ZL tambah ZA. Nah, ZA-nya itu adalah ini 10 min J3 dan ZL-nya adalah 2 min J. Nah, di sini kita lihat bagian real dengan bagian real kita jumlahkan ya, 10 tambah 2 jadi 12. Kemudian negatif J3 ditambah dengan min J, maka min J4. Kemudian fasor ini dibagi dengan impedansi ya. Kemudian kita bagikan, maka kita akan mendapatkan nilai dari IAA atau arus line itu nilainya sama dengan 7,9 dengan sudut fase 18,43 derajat ya. Ini adalah arus line ya, arus yang mengalir pada saluran AA ya. AA itu dari sumber A gitu ya ke ZA gitu ya, seperti itu. Baik, dengan menggunakan cara yang sama kita juga bisa menentukan besar nilai atau kita bisa menentukan fasor dari arus BB ya, IBB dalam hal ini dan ICC ya. Nah, caranya sama ya, dengan menggunakan rumus yang sama ya, yang identik gitu ya. Cuman bedanya di sini ini VA, ini VB gitu ya. Ini ini ZB, ini ZA. Nah, kita bisa mencari nilai IBB juga ya. Kita masukkan parameter-parameternya. Kemudian sama seperti tadi ya caranya, maka kita langsung jumlah, kita kurangi, kita bagi, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah arus IBB ya, arus line. Nah, di sini bisa kita lihat ya seperti itu. Nah, begitupun sama dengan ICC ya. ICC ini ya kita tinggal masukkan parameternya ke rumus ini ya, VC, ini ZC, ditambah juga ya karena seri. Maka kita akan mendapatkan nilai ICC, arus line yang mengalir pada saluran ini, yaitu sama dengan ini fasornya ya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai arus untuk setiap saluran, langkah berikutnya adalah kita menghitung daya yang diserap ya. Daya yang diserap, artinya ini tuh maksudnya itu adalah daya nyatanya ya, daya nyata yang diserap oleh masing-masing elemen ya. Daya-daya yang diserap oleh masing-masing elemen atau keseluruhannya. Kita akan lihat ya di sini. Jadi kita bisa untuk menghitung daya nyatanya, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Ini daya nyata sama dengan S, ini daya kompleks ya. Ini merupakan nilainya ya. Ini bukan fasornya tapi nilainya. Nilai
ya nilainya, dikalikan dengan kosinus selisih antara sudut tegangan dibagi dengan sudut arus, seperti itu. Nah, atau bisa juga kita rubah ya rumusnya, rumus ini kita modifikasi, kita rubah, kita turunkan menjadi rumus seperti ini. Ya. P sama dengan setengah ya IM kuadrat dikali dengan R. Nah, ini adalah nilainya ya. Ini nilai daya nyata yang dapat kita cari gitu ya. Nah, di sini setengah ya, di sini setengah. Ini IM ini di sini adalah arus maksimum ya. Nilai ini adalah nilai arus maksimum. Nilai arus maksimum kuadrat dikalikan dengan R. Nah, ini adalah hambatan ya. Ini hambatan. Nanti kita akan lihat nilai untuk mencari hambatan ini bagaimana gitu ya, seperti itu. Nah, pada pembahasan ini kita di sini hanya akan fokus ya pada kita di sini hanya akan fokus untuk mencari daya yang diserap oleh elemen oleh ZA dan ZL saja ya. Seperti itu. Jadi saya akan memfokuskan diri pada saluran ini saja ya, di sepanjang saluran ini saja. Untuk mencari ZB ya, untuk mencari daya yang diserap oleh ZB, ZC itu bisa dicari dengan menggunakan cara yang sama ya. Jadi di sini saya fokus hanya pada saluran ini yang ada pada saluran ini saja. Baik, kita kembali untuk mencari dayanya. Ya, saya ingatkan kembali ini adalah impedansinya, data-data mengenai nilai impedansi. Baik, kemudian jadi konsepnya di sini teorinya kan VA ini adalah sumber tegangan. Dia itu akan mengeluarkan energi ya. Dia ini akan mengeluarkan energi. Nah, energinya itu akan diserap oleh dua elemen. Dia akan diserap oleh ZL dan dia akan diserap juga oleh ZA. Ya, seperti itu. Jadi yang mengeluarkan daya, yang mengeluarkan energi itu adalah VA ya. VA ini dia mengeluarkan energi. Energinya ini dia diserap oleh ZL dan dia diserap oleh ZA. Ya, seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa menghitung ya daya yang diserap oleh ZA ini dan oleh ZL ini dengan menggunakan rumus ini. Baik, ya kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat daya yang diserap oleh ZA. Nah, ZA ini berarti dia itu karena ini rangkaiannya seri ya. Ini rangkaiannya seri, maka saya gunakan rumus ini. Karena ini rangkaiannya seri, ini kita akan menggunakan arus ya. Kita akan menggunakan arus listrik. Arus listrik ini dia berasal dari VA. Dia itu akan melewati ZL dan ZA. Baik, sekarang kita akan hitung daya yang diserap oleh ZA. Kita gunakan rumus ini, maka PA ini adalah daya nyata yang diserap oleh ZA sama dengan setengah IM kuadrat dikali dengan RA. Ya. Karena RA ini adalah nilai hambatan yang dimiliki oleh ZA, gitu kan? Seperti itu. Maka kalau kita ingin menghitung dayanya dari ZA, maka kita gunakan RA. Kemudian kita masukkan parameternya dari hasil perhitungan yang sebelumnya ya. Dari hasil perhitungan yang sebelumnya, kita mendapatkan nilai arusnya itu tadi itu adalah 7,9 ya, amplitudonya. 7,9 amplitudonya kita masukkan ke rumus ini, maka di sini 7,9 kuadrat. Ya, ini nilainya ya, ini nilainya saja dikali dengan 10. Jadi 10 ini adalah nilai dari RA. RA ini adalah bagian real ya. RA ini adalah bagian real dari ZA. Nah, kita lihat ZA. ZA ini adalah 10 min J3. Nah,
10 ini adalah realnya, bilangan realnya dari ZA. Nah, maka yang kita pakai itu hanya 10 saja. 10 kita masukkan di sini ya. Ini adalah bilangan nyatanya ya, bilangan realnya. Kita kan ingin mencari daya nyata, maka kita gunakan komponen yang real, ya ini bagian realnya 10 ya, R-nya. Kita masukkan, maka kita akan peroleh nilai daya nyatanya yang diserap oleh ZA, yaitu adalah 312,05 watt. Seperti itu ya. Oke, begitupun sama dengan ketika kita ingin mencari daya yang diserap oleh ZL. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama ZL ya. Jadi kita ingin menghitung daya nyata di sini ya, daya nyata, maka PL sama dengan setengah IM kuadrat RL ya. Seperti itu. Nah, kita masukkan parameternya, dan RL ini adalah bagian bilangan real dari ZL. Kita lihat ZL, bagian realnya itu adalah 2 ya. Jadi bagian real itu adalah suatu bilangan di dalam bilangan kompleks, suatu bilangan yang dia itu tidak memiliki J gitu ya. Ini kan J itu imajiner gitu ya. Ini bilangan real, ini imajiner. Nah, yang kita ambil di dalam mencari nilai daya nyata itu adalah nilai ininya. Ya, nilai daya nyatanya. Nilai dari bilangan realnya. Kita masukkan seperti ini, maka kita akan mendapatkan nilai dayanya. Ini adalah daya yang diserap oleh saluran line ya. Oleh saluran line. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang masih bingung gitu ya, atau mungkin misalkan ada yang masih bertanya, kenapa ini rumusnya setengah gitu kan? Nah, karena kenapa kita menggunakan rumus setengah di sini? Kalau pada arus DC kan ini tidak ada setengah ya, seperti itu. Jadi, nah, kenapa menggunakan setengah? Karena kita menggunakan arus maksimum. Ya. Kita di sini tidak menggunakan nilai efektif, tapi menggunakan maksimum, sehingga kita harus menggunakan, kalau ini kuadrat maksimumnya, maka harus kita kalikan dengan setengah. Kecuali kalau misalkan kita menggunakannya nih angka nilai efektif gitu ya, nilai efektif dari arus, maka kita di sini tidak perlu menggunakan setengah. Seperti itu. Jadi kenapa menggunakan setengah? Karena kita menggunakan nilai maksimum, nilai amplitudo. Di sini saya menggunakan nilai maksimum ya untuk semuanya. Baik, kemudian kita kembali ke sini. Kita sudah memiliki daya yang diserap oleh ZL dan daya yang diserap oleh ZA. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ini teorinya kan, ini sumber daya gitu, sumber tegangan, sumber daya, sumber energi. Dia memberikan energinya pada ZL dan memberikan energinya pada ZA. Maka daya yang dilepaskan oleh sumber VA, nah artinya yang dikeluarkan oleh VA ini merupakan penjumlahan dari daya yang diserap oleh ZA dan daya yang diserap oleh ZL. Maka daya yang dilepaskan, yang dikeluarkan oleh sumber itu adalah PA ya, ditambah dengan PL. Maka inilah dayanya. Daya nyata ya, daya nyata yang dikeluarkan oleh sumber tegangan ini, yang dikeluarkan oleh sumber tegangan. Nah, ini adalah cara mengerjakan daya ya. Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan perhitungan untuk saluran yang lain itu ya, untuk saluran BB dengan CC gitu ya, sama ya, cara pengerjaannya sama seperti ini. Jadi
Untuk setiap saluran, Anda bisa mencari nilai daya-dayanya, daya-daya yang diserap oleh tiap elemen dan daya yang dilepaskan oleh sumber. Seperti itu. Jadi untuk mencari BB-nya, saluran BB-nya berapa dan saluran CC-nya berapa. Caranya sama seperti ini. Kemudian untuk seluruh rangkaian itu bisa dikalikan, dijumlahkan semuanya. Kalau kita ingin menentukan daya total ya yang dilepaskan oleh sumber, tinggal kita jumlahkan ya. Jadi PA, PB dan PC. Untuk sumbernya dijumlahkan semua. Di sini saya hanya membahas untuk yang saluran AA saja. Baik, kita lanjutkan pada contoh kasus yang kedua. Pada contoh kasus yang kedua ini, di sini saya memberikan contoh kepada Anda, yaitu rangkaian sistem tiga fase hubungan YY ya, Y sumber dan Y beban. Tapi di sini dia seimbang ya, dalam beban seimbang ya dengan 3 kawat. Nah, sini. Beban seimbang dengan 3 kawat. Dengan nilai parameter tegangan yang sama ya, seperti contoh sebelumnya, dan beban line-nya juga sama ya. Jadi bebannya nilainya ini sama, line ini salurannya, sedangkan ZA, ZB, ZC-nya juga sama ya, ZA-nya sama. Nah, ini adalah ciri-ciri rangkaian 3 fase beban seimbang. Itu ciri-cirinya itu adalah semua nilai beban itu nilainya sama. Kemudian semua nilai beban pada saluran juga sama ya. Meskipun ZL beda dengan ZA gitu ya, tapi ini sama, ini bagian ini sama semua. Dan di sini dengan 3 kawat ya, dengan 3 kawat berarti titik N ini netral, dan titik N netral yang ada di sini, ini bagian netralnya gitu ya, ini tidak terhubung gitu ya, tidak terhubung. Seperti itu. Meskipun tidak terhubung gitu ya, karena ini rangkaiannya adalah seimbang, maka kita tidak perlu mencari menghitung nilai VNN ya. VNN-nya akan sama dengan 0. Baik. Sekarang kita lihat pembahasannya di sini. Kita akan pelajari. Ya, karena bebannya sama ya, karena beban seimbang, maka VNN sama dengan 0. Ya. Jadi yang menyebabkan VNN itu sama dengan 0 itu adalah 2 hal. Yang pertama adalah bebannya seimbang, ya, seperti contoh ini. Yang kedua adalah ketika titik N ini dia dihubungkan dengan N besar ya, seperti itu. Itu kalau VNN-nya sama dengan 0. Tujuannya adalah sebenarnya untuk memudahkan ya, jadi supaya pembahasan kita lebih mudah gitu. Kalau di dalam kondisi realnya gitu, aslinya itu tidak seimbang gitu ya. Beban itu ya tidak seimbang, VNN-nya tidak sama dengan 0 gitu. Itu untuk kasus yang dalam keadaan kondisi realnya. Baik, kita lihat sekarang tahapannya sama seperti pada contoh sebelumnya. Jadi di sini kita cari arus line ya, arus line untuk masing-masing saluran. Di sini ada line ya, ada IAA ya, ada IBB dan ICC. Dengan menggunakan cara yang sama seperti pada contoh sebelumnya, maka kita bisa menentukan IAA itu sama dengan menggunakan rumus ini ya, ini ZL tambah ZA ya, tinggal jumlahkan, maka kita akan mendapatkan nilai IAA itu sama dengan 10 dengan sudut fase negatif 36,87 derajat ya. Kita juga bisa menghitung nilai IBB dengan menggunakan cara yang sama ya, seperti itu, dan akan menghasilkan arus line IBB ICC itu dengan nilai yang sama
Kalau ini 10, ini juga akan 10. 10 ya. Karena ini bebannya sama ya, bebannya sama. Yang atas sama dengan yang tengah sama dengan yang paling bawah itu ya. Maka nilai amplitudonya juga akan sama arusnya. Nah, di sini yang berbeda itu adalah sudut fasenya. Kalau IAA itu dia negatif 36,87, kalau IBB itu negatif 156,87. Nah, meskipun nilainya berbeda, tapi selisih antara fase IBB dan fase IA itu selisihnya sama-sama 120 derajat ya. Jadi begitupun sama dengan ICC ya. Jadi selisih antara fase ICC dengan fase ini itu selisihnya itu sama-sama 120 derajat. Ini terjadi pada sistem rangkaian 3 fase yang seimbang seperti itu. Kalau ini ya, jadi selisihnya sama-sama 120 derajat. Baik, setelah kita memiliki nilai arus line ya, arus IAA dan arus IBB dan arus ICC, kemudian langkah selanjutnya itu kita bisa menentukan daya. Menentukan daya nyata ya, di sini daya nyatanya. Nah, tapi karena ini bebannya seimbang dan nilai-nilai arusnya sama gitu ya, nilainya sama ya, tapi sudut fasenya beda. Meskipun sudut fasenya beda, kita cukup tinjaunya salah satu saja. Misalkan ini saya akan menghitung saluran IAA saja. Oke, dengan beban lainnya 2 min J ya, seperti itu. Maka kita tinggal langsung saja. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu daya nyata yang diserap oleh elemen ZA ya, itu adalah PA. Sama dengan kita gunakan rumus yang sama tadi ya, kita masukkan 10 kuadrat dikalikan dengan 6 ya. 6 ini adalah bilangan real ya, bilangan real dari ZA. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai 300 watt ya. Ini adalah daya nyata yang diserap oleh beban ZA. Nah, karena ini bebannya seimbang gitu ya, arusnya juga sama nilainya meskipun berbeda fase, nilai tegangannya juga sama, maka nilai PA ini nilainya akan sama dengan PB, daya yang diserap oleh beban ZB, dan nilainya juga akan sama dengan PC ya. Daya yang diserap oleh beban ZC, seperti itu ya. Jadi kita di sini kita analisisnya cukup satu aja ya, satu bagian, sehingga tinggal kita kalikan 3 untuk menghitung daya total ya, total daya yang diserap oleh semua beban. Jadi semua beban itu kalau kita hitung ya, berapa daya yang diserapnya, maka daya yang diserapnya tinggal kalikan 3 sama dengan 900 watt. Ini adalah daya total ya, daya total yang diserap oleh beban, seperti itu. Kemudian sekarang kita lihat berapa total daya yang diserap oleh semua line ya, semua line. Kita langsung saja ya, caranya sama seperti ini. Caranya sama seperti kita menghitung total daya yang diserap oleh beban ya, sama. Kita juga maka kita tinggal langsung saja, tinggal kita kalikan 3 ya. Jadi ini adalah total daya yang diserap oleh line sama dengan 3 ya, karena ada 3 ya, ada 3 jalur kan. 3 dikalikan dengan setengah, ini rumus ini sama ya, setengah dari arus maksimum ya,
kuadrat dikalikan dengan 2, bagian real ya, 2. Ini langsung dikalikan 3 ya. Ini untuk mencakup semua saluran. Maka hasil dari daya line ya, daya yang diserap oleh line itu menjadi 300 ya. Ini 300 watt ya, ini ya. 300 watt ini. 300 watt. Nah, maka di sini dengan menggunakan prinsip ya, hukum kekekalan energi ya. Jadi energi yang dikeluarkan oleh VA diserap oleh ZL dan diserap oleh ZA, maka total daya dari sumber itu total daya yang dilepaskan ya, yang dikeluarkan oleh sumber VA itu nilainya sumber total keseluruhan itu adalah 900 ditambah dengan 300 di daya. Jadi energi yang dikeluarkan sumber itu merupakan totalnya itu nilainya sama dengan yang diterima oleh beban ditambah dengan yang diterima oleh line atau saluran. Maka nilai daya totalnya itu adalah 1200 watt. 1200 watt. Nah, oke, ini adalah daya total ya. Ini adalah daya total dari semua sumber ya, yang dilepaskan ya. Daya total yang dilepaskan oleh semua sumber. Ini adalah daya total yang diserap oleh beban. Nah, pembagian atau perbandingan antara daya total yang diserap oleh beban dan daya yang dikeluarkan oleh sumber itu namanya adalah efisiensi transmisi. Ya. Efisiensi transmisi itu menunjukkan seberapa baik ya, seberapa baik beban itu, seberapa baik energi listrik itu dapat tersalurkan, ya, dapat terserap oleh beban. Itu adalah efisiensi transmisi. Nah, nilainya itu adalah daya total beban dibagi dengan daya total sumber. 900 dibagi dengan 1200 ya. 900 dibagi dengan 1200. Maka nilainya adalah 0,75. Ini adalah daya efisiensi transmisi. Seperti itu. Nah, ini adalah daya line ya, daya yang diserap oleh line. Nah, pada prakteknya line ini tuh semacam kayak ini ya, kayak saluran gitu ya. Jadi kabel gitu ya. Jadi kabel-kabel gitu. Kalau di PLN itu kan ada generator gitu ya, dari sumber gitu kan. Kemudian ada kawat-kawat ya, panjang gitu ya di atas itu. Nah, itu adalah line itu. Jadi kabel, line itu kabel gitu ya, kabel transmisi gitu, seperti itu. Nah, ini adalah rugi-rugi daya yang dibuang gitu ya, yang terbuang gitu. Yang terbuang. Semakin kecil nilai daya line itu semakin bagus, semakin baik gitu ya. Kalau nilainya kecil ini gitu kan, maka daya yang diterima beban makin besar. Kalau daya ini makin besar, maka nilai efisiensi transmisi makin besar. Makin besar efisiensi transmisinya, makin baik gitu ya, makin bagus. Seperti itu.